Pemerintah menyampaikan sejumlah alasan pelarangan FPI melakukan kegiatannya di ruang publik. Salah satunya adalah banyaknya kasus hukum yang menjerat anggota dan pimpinannya. Namun sebagian kalangan ada yang mengkritik langkah pemerintah ini. Kita akan membahasnya bersama dua pakar hukum. Ada pakar hukum dari Universitas Trisakti, Asep Iwan Iryawan, dan pakar hukum dari Universitas Andalas, ada Ferry Amsari. Saya sapa Kang Asep. Bung Ferry, selamat sore. Selamat sore. Saya mau ke Bung Ferry dulu karena Bung Ferry yang bikin judul mengejutkan juga karena nulisnya gini. Iya sih pemerintah punya dasar tapi ada gaya atau seperti gaya otoritarian. Mengapa demikian Bung Ferry? Ya kalau basisnya undang-undang Mbak Pris, tentu saja pemerintah punya dasar. Karena undang-undang ormas yang baru itu hasil dari Perpu bentukan Presiden Joko Widodo. Pasti langkah-langkah presiden sesuai dengan itu. Tapi kalau kita mau melihat di Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28, 28C, 28D, 28I, setiap orang, setiap warga negara dijamin merdeka untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, lisan maupun tulisan. Nah, apa yang kemudian dilakukan FPI, ya, sebagai sebuah organisasi adalah satu hal, ya. Sedangkan apa yang dilakukan pemerintah terhadap tindakan FPI juga satu hal yang berbeda. Mungkin FPI bisa kita tentang. Saya, teman-teman LBHI sering itu bertentangan pendapat dengan FPI. Bahkan FPI pernah menyeruduk kantor LBHI. Tetapi tindakan FPI yang bermasalah itu tidak boleh diikuti oleh tindakan pemerintah yang juga salah. Di dalam prinsip-prinsip konstitusional kita, bahkan apa yang kita sepakati di era reformasi, pembubaran ormas itu tidak boleh serta-merta oleh pemerintah, dalam hal ini negara, gitu ya. Jadi tidak ujuk-ujuk pemerintah bisa tunjuk ini bubar, itu bubar, ini jalan, tidak seperti itu. Ada prosesnya. Itu sebabnya di dalam Undang-Undang Ormas yang lama, Undang-Undang nomor 17, bukan Undang-Undang nomor 16, Undang-Undang 17, dinyatakan bahwa untuk pembubaran itu ada prosesnya, yaitu melalui pengadilan. Putusan pengadilan, ya. Pemerintah kita saat ini bahkan untuk penyebutan pembubaran pun salah. Karena kalau untuk pembubaran itu mestinya pencabutan status badan hukum. Sementara yang dipermasalahkan adalah surat keterangan terdaftar yang tidak diperpanjang. Jadi ada langkah-langkah yang salah. Oke, yang dipermasalahkan adalah SKT yang tidak diperpanjang. Terakhir diinformasikan oleh dari Kementerian Dalam Negeri 20 Juni 2019. Kang Asep, tepatkah melihat dengan kacamata itu kalau secara faktual ada 206 orang atau anggota FPI yang diduga terlibat bahkan telah diputus terlibat dalam sejumlah kasus pidana dan ada 35 orang yang diduga terlibat dalam aksi terorisme. Tepatkah kacamata itu atau seperti apa menurut Anda? Ya, saya kira fakta tepat dan benar kalau menurut saya. Oke, betul kebebasan berserikat, berkumpul dijamin oleh undang-undang. Di Undang-Undang Dasar 45 ada pembatasan tentang penjaminan berkumpul tadi, ya hak itu, ya dibatasi oleh undang-undang. Kita mengenal peraturan perundang-undangan dan bagaimana cara membuat peraturan perundang-undangan. Nah, ketika ada undang-undang keormasan, organisasi ini berdasarkan undang keormasan yang lama pun yang baru, sekali lagi, dengan sendirinya. Jadi lagi judul SKB ini bukan pembubaran keormasan, sekali lagi ya, tapi penggunaan atribut, ya, logo, aktivitas dari organisasi tersebut yang secara keormasan sudah tidak memenuhi persyaratan keormasan. Jadi yang dilarang itu adalah aktivitas, penggunaan logo, dan atribut. Nah, ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi dianggap perkumpulan. Cuman sayang, di perkumpulan ini berdasarkan data ya yang kita lihat di penjelasan Menko Polhukam ya atau data dari BNPT, ada kegiatan terorisme, ada kegiatan tindak pidana. Maka keluarlah SKB. Nah, makanya ketika SKB ini menjadi hierarki peraturan perundang-undangan, asas hukum mengatakan presumption juris de jure. Ya, setiap peraturan undangan diundangkan, ya, kita telah berlaku. Nah, juga sebaliknya kita mengenal nih, Ferry lebih jago nih masalah ini ya. Head per modern pan metek head, ya. Jadi kebijakan pemerintah harus dianggap benar dan memiliki kekuatan hukum mengikat
sampai dibuktikan sebaliknya. Jadi ketika peraturan perundang-undangan itu dalam bentuk SKB dikeluarkan dengan alasan terhadap organisasi yang sekarang bukan ormas, karena menurut undang-undang keormasan tidak termasuk ormas karena tidak keluar SKT, tapi berbentuk perkumpulan, dan perkumpulan ini melakukan tindak pidana, misalkan terlibat 36 orang terorisme, ya, kemudian 200 lebih ada tindak pidana umum. Jadi yang diproses itu bukan organisasinya, bukan pembubaran organisasinya. Tapi status badan hukumnya, ya? Ya, tapi perbuatan orang-orang yang anggota tadi yang menggunakan atribut, yang menggunakan logo, ya, dan sampai kemarin terakhir termasuk kerumunan, ya, kedaruratan kesehatan, lakukan. Maka pemerintah berdasarkan alasan tersebut mengeluarkan SKB. Maka surat keputusan bersama. Dianggap tidak benar, ya silahkan, ada hak, ya, atau di undang-undangan kan tingkatnya di bawah undang-undang. Kalau itu dinyatakan keputusan peraturan negara, silakan uji ditun. Saya kira itu prosedur hukum. Saya kira yang mungkin harus dilakukan. Bung Ferry, kalau posisinya seperti itu, yang dilarang itu adalah kegiatannya berdasarkan tadi karena sudah tidak ada apa sebagai subjek hukum, bukan lagi sebagai perkumpulan, terpenuhi unsur untuk membubarkan perkumpulan atau mencabut statusnya. Ya, itu kan penjelasan dari Pak Put, itu kan nggak ada legal standingnya karena bukan ormas lagi. Itu ada dianggap perkumpulan yang sudah Bung Ferry. Perbuatan. Silakan, Pak Ferry. Ini pertama kali saya berbeda pandangan dengan Kang Asep, ya. Jadi saya antusias untuk merespon ini. Satu, bahwa yang dipermasalahkan pemerintah adalah soal SKT-nya yang tidak diperpanjang. Kalau kita simak di Undang-Undang Ormas yang baru yang berasal dari Perpu ini, Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, ya, 17 tahun 2017, yang dijelaskan bahwa di pasal 80A ada dua konsekuensi yang berbeda. Kalau permasalahannya SKT, itu lain hal, tidak diperpanjang, dia dianggap tidak terdaftar. Sementara kalau dia dicabut status badan hukumnya, maka dia akan berujung pada pembubaran. Pemerintah dalam berbagai bahasa menyebut ini sebagai pembubaran, padahal yang dipermasalahkan SKT, itu satu hal. Kedua, kalau kita, kali lagi saya ingin mengulangi bahwa kalau kita letterless kepada undang-undang, tentu saja tindakan pemerintah benar. Karena yang membuat undang-undang ini adalah pemerintah. Karena berasal dari Perpu yang kemudian diundangkan. Sementara kalau kita tinjau dari aspek konstitusional, banyak masalah. Kalau seandainya negara, dalam hal ini pemerintah, bisa menunjuk ormas-ormas apa saja yang akan dibubarkan, tentu akan sangat subjektif. Setiap ormas, setiap lembaga, setiap perkumpulan masyarakat yang berbeda pandangan dengan pemerintah akan mudah ditunjuk untuk dibubarkan. Makanya gagasan di Undang-Undang 17, Undang-Undang Ormas yang lama, adalah sanksi pembubaran sebuah organisasi masyarakat dilakukan terlebih dahulu di dalam proses peradilan. Kalau di Undang-Undang Ormas sekarang terbalik. Jadi dibubarkan dulu oleh negara, baru boleh diajukan ke pengadilan, misalnya ke Petun, karena ini SKB. Nah ini yang menurut saya dan beberapa teman-teman yang berupaya memperjuangkan HAM, jujur saja kami ini sangat berbeda dengan FPI dalam berbagai hal. Dan bahkan menentang FPI dalam banyak hal, begitu ya. Tetapi hak FPI sebagai bagian dari warga negara Indonesia harus pula ditimbang oleh negara, tidak bisa serta-merta negara ujuk-ujuk menentukan siapa yang berhak dibubarkan atau tidak dalam ormas. Kalau tidak, konsekuensinya akan lahir pemerintahan yang otoriter. Bung Ferry, definisi berbeda pendapat dengan pemerintah itu seperti apa? Faktanya ada kasus kerumunan yang tengah diproses saat ini. Saya sebutkan tadi ada 205 anggota FPI yang terlibat pelanggaran pidana atau kasus pidana, kemudian ada 35 yang terlibat aksi terorisme. Kalau itu untuk dibahas itu bisa bahkan yang kita sebut tidak adil akan terasa. Misalnya soal kerumunan. Kemarin pilkada, pemerintah memutuskan menyelenggarakan pilkada. Semua berkampanye dan berkerumun, tidak ada satupun yang dihukum. Kalau ada anggota FPI yang terlibat terorisme, juga kita bisa lihat data berapa banyak aparat penegak hukum yang terlibat terorisme. Apakah kemudian institusi aparat penegak hukum kemudian dibubarkan? Kan tidak. Yang diperhatikan adalah orang-orang yang terlibat terorismenya. Nah kalau memang ada ajaran di organisasi ini, ya monggo silahkan negara melakukan gugatan kepada pengadilan ya supaya fair.
untuk kemudian membubarkan organisasi ini, supaya organisasi ini juga diberi hak membela diri di pengadilan dan publik bisa mendengarkan apa permasalahan sesungguhnya, bukan main tunjuk. Apalagi kita ketahui FPI ini terlibat tindakan atau gerakan-gerakan politik menjelang Pilpres kemarin yang notabene-nya berseberangan dengan pemerintah. Makanya Anda menduga itu ya, Anda punya ini adalah organisasi yang berseberangan dengan pemerintah. Bung Ferry, Kang Asep, kita harus jeda, tapi juga yang menjadi pertanyaan nanti akan saya tanyakan usai jeda adalah usai dinyatakan dilarang sebagai organisasi terlarang, dinyatakan kemudian sebagian anggota FPI menyatakan membentuk Front Persatuan Islam. Akan seperti apa statusnya, bagaimana berkegiatannya, kita akan bicarakan usai jeda saudara di Kompas Petang sesaat lagi.